Ibu-ibu ini namanya Haris. Dia orangnya baik banget, tulus dan sering bantu orang-orang di sekitarnya. Setiap harinya, Haris bekerja sebagai petugas kebersihan part-time di 3 rumah orang kaya di kota London, yaitu rumah pria tukang selingkuh bernama Newcombe, rumah wanita kaya pelit bernama Dan, serta rumah gadis cantik tapi teledor bernama Penrose. Malam itu selesai kerja, Haris pergi ke bar bersama sahabatnya yang bernama Violet. Di bar, Haris memberitahu kalau dia baru aja dapat kiriman surat dari komandan militer Inggris. Suami Haris adalah salah satu tentara yang ikut bertempur di Perang Dunia Kedua. Dan karena takut surat itu berisi tentang kabar kematian sang suami, Haris pun tak berani membukanya. Melihat sahabatnya cemas, Violet mencoba menenangkan, lalu menyuruh membuka suratnya bersama-sama. Ketika surat dibuka, ternyata ketakutannya benar. Di surat itu tertulis bahwa suami Haris telah gugur di medan perang. Haris pun syok dan terus menangis. Keesokan harinya, meski masih berduka, Haris tetap berusaha bekerja sebaik mungkin. Saat sedang merapihkan pakaian di rumah Nyonya Den, dia melihat gaun yang sangat indah. Seumur hidup, baru pertama kali Haris melihat gaun seindah itu. Tak lama kemudian, Nyonya Den datang. Nyonya Den lalu pamer sambil bilang kalau gaun itu dia beli di Paris dari brand terkenal yaitu Christian Dior. Hanya ada satu di dunia dan harganya 500 pound sterling atau 9 juta rupiah. Mendengar cerita barusan, Haris kaget. Dia tak menyangka satu gaun aja harganya bisa semahal itu. Malamnya, Haris terus memikirkan gaun indah milik Nyonya Den tadi. Ia lalu bertekad, mulai sekarang dia akan mengumpulkan banyak uang demi bisa membeli gaun seperti itu juga. Besok malamnya, Haris iseng ngajak Violet main slot atau judi bola Manchester United lawan Blackpool. Ketika mereka mendengarkan suara pengumuman di radio, tebakan Violet salah. Padahal dia udah masang taruhan untuk tim sebesar MU, tapi MU malah kalah. Violet pun kecewa. Waktu mau membakar tiket slotnya, tiba-tiba Haris teriak bilang kalau dia menang. Ternyata Haris pasang taruhan untuk Blackpool. Sebagai sahabat, Violet ikut senang. Dia lalu bertanya hadiah uangnya mau Haris gunakan untuk apa. Sambil tersenyum, Haris berkata, dia akan membeli gaun yang paling indah di dunia. Hari demi hari berlalu, Haris semakin bersemangat mengumpulkan uang. Ia bahkan sampai mengambil beberapa pekerjaan tambahan agar targetnya bisa segera tercapai. Karena sangat yakin impiannya pasti akan terwujud, Haris pun mulai membuat paspor untuk pergi ke kota Paris. C'est tout. Rien au monde à faire oublier. N'oublie rien de en paysage, de pays, ces voyages qui nous Suatu siang, waktu sedang bekerja, Haris bertanya ke Nyonya Den kapan dia mau membayar gajinya bulan kemarin. Haris butuh sekali gajinya untuk pergi ke Paris. Tapi udah tahu nunggak, bukannya langsung bayar, Nyonya Den tetap santuy sambil bilang kalau bulan ini dia lagi banyak pengeluaran. Jadi gajinya digabung bulan depan aja sekalian sama gaji bulan ini. Mendengar itu, Haris cuma bisa istighfar. Malam hari ketika pulang kerja, Haris menemukan cincin berlian terjatuh di pinggir jalan. Karena tak mau mengambil yang bukan haknya, Haris pun langsung menyerahkan cincin berlian itu ke kantor polisi. Di rumah saat sedang menjahit, Violet datang kemudian mengajak ke tempat taruhan balapan anjing. Setelah terus dipaksa, Haris akhirnya mau. Sesampainya di tempat pacuan anjing, waktu melihat salah satu anjing di sana, Haris merasa seperti dapat wangsit. Ia lalu memasang taruhan untuk anjing itu. Bahkan saking yakinnya, Haris sampai nekat mempertaruhkan seluruh uang yang selama ini dia tabung. Kebetulan petugas loketnya adalah teman Haris yang bernama Archie. Meski Archie sudah berusaha memperingatkan kalau anjing pilihan Haris nggak bakalan menang, tapi Haris tetap yakin.
Tak lama kemudian, balapan pacuan anjing pun dimulai. Anjing pilihan Haris kalah. Selesai pertandingan, Haris hanya duduk lemas di bangku penonton. Di tengah kegalauan, Archie datang menyemangati. Archie mengatakan meski kalah, dia tetap kagum dengan pendirian kuat Haris. Besoknya, karena masih kecewa, Haris cuma bisa tiduran seharian. Saat sedang melamun, mendadak ada tentara datang. Tentara itu memberitahu berdasarkan undang-undang, sebagai istri, Haris berhak dapat uang santunan atas kematian suaminya. Mendengar kabar barusan, Haris langsung ceria lagi. Tak lama kemudian, Violet datang bersama polisi. Pak polisi menjelaskan dia kesini untuk memberikan uang ucapan terima kasih dari si pemilik cincin berlian yang kemarin malam Haris temukan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Archie juga datang, lalu mengembalikan uang yang semalam Haris pertaruhkan. Archie cerita, tadi malam setelah Haris pulang, dia iseng masang taruhan di balapan kedua, dan taruhannya menang. Mendengar itu, Haris tambah senang. Ia lalu menyuruh semua orang masuk untuk merayakan kabar baik hari ini bersama-sama. Kini uang tabungan Haris sudah lebih dari cukup untuk membeli gaun indah impiannya. Dan keesokan harinya, tanpa mau menunda-nunda lagi, Haris pun berangkat ke Paris. Sesampainya di kota Paris, karena sudah terlalu malam dan penginapan sudah tak menerima tamu, Haris jadi terpaksa tidur di stasiun bersama 3 pria yang sedang mabuk. Besoknya Haris pergi ke gedung Christian Dior. Pas mau masuk, ada cewek jatuh terus buru-buru lari ke dalam. Melihat tas cewek tadi ketinggalan, Haris pun bergegas mengejar dan mengembalikan tasnya. Gadis itu lalu memperkenalkan diri. Namanya adalah Natasha. Setelah Natasha pergi, Haris mengisi daftar tamu terlebih dahulu di meja resepsionis. Tapi waktu manajer bernama Colbert melihat penampilan Haris yang kampungan, dia langsung mengusirnya. Karena sakit hati, dengan emosi, Haris mengeluarkan semua uang tabungannya dan berkata dia juga mampu membeli gaun Christian Dior. Dari belakang, ada pria bangsawan bernama Marquis kasihan lalu membela Haris. Marquis mengatakan kalau Haris akan masuk bersamanya. Mendengar itu, Colbert hanya terdiam. Di dalam, walaupun baru kenal, Marquis memperlakukan Haris dengan sangat ramah. Dia juga memberitahu sebentar lagi akan ada fashion show beberapa pilihan gaun. Jadi sebelum membeli, Haris bisa melihat-lihat dulu gaun yang dipakai para model. Tak lama kemudian, fashion show pun dimulai. Oh, that's lovely. Quatre. Cocotte. Satin. Champagne. Porto Rico. Robe. Oh, that's lovely. 73. Kenapa, Sa? Saat fashion show selesai, Haris jatuh cinta dengan gaun nomor 89.
Sayangnya, waktu staf bernama Margaret mau mencatat pesanannya, mendadak ada wanita bangsawan pelanggan VIP menyerobot gaun pilihan Haris. Margaret di situ menawarkan kenapa Haris tak membeli gaun nomor 73 aja. Karena dari awal nggak suka sama Haris, Colbert mencoba mengusirnya lagi secara halus. Di tengah obrolan, staf akuntan bernama Fowell datang lalu menahan agar Haris tak pergi. Mereka semua pun saling main tarik ulur. Colbert menyindir apakah Haris punya uang untuk tinggal di Paris selama 2 minggu. Dan jika pulang ke Inggris, apakah Haris punya uang untuk pergi ke Paris lagi. Karena gaun nomor 73 itu statusnya masih pre-order. Jadi baru akan selesai diproduksi 2 minggu lagi. Mendengar penjelasan Colbert, Haris sangat kecewa. Namun ternyata keberuntungannya belum habis. Dengan senang hati, Fowell menawarkan Haris untuk tinggal di apartemennya selama 2 minggu ke depan. Kebetulan kamar kakaknya kosong karena sedang pergi liburan. Bagi Fowell, customer yang sudah datang jauh-jauh dari Inggris tak boleh sampai pulang dengan tangan kosong. Haris pun terharu dan langsung menerima tawaran itu. Haris kemudian diantarkan ke ruang fitting untuk mencatat ukuran bajunya. Saat masuk, semua karyawan bertepuk tangan menyambutnya dengan ramah. Mereka kagum orang dari kalangan bawah seperti Haris bisa meraih mimpinya membeli gaun mahal. Selesai fitting, waktu mau pergi ke apartemen Fowell, Natasha datang menawarkan tumpangan sekaligus jalan-jalan keliling kota Paris. Malamnya ketika Fowell pulang, dia kaget melihat Natasha ada di rumahnya. Ternyata Harislah yang mengundang Natasha untuk ikut makan malam bersama. Saat mereka makan, Fowell bertanya, kenapa seorang model terkenal mau makan di tempat kumuhnya ini, padahal pacar Natasha orang kaya. Mendengar pertanyaan itu, bukannya menjawab, Natasha malah mengalihkan topik. Melihat tingkah laku dua anak muda di depannya, Haris sadar mereka saling suka, tapi pasti ada alasan kenapa mereka tak bisa bersama. Keesokan paginya, waktu fitting kedua, Haris terlihat sudah akrab dengan para karyawan Dior. Saking dekatnya, Margaret bahkan sampai memberitahu rahasia kalau brand besar sekelas Christian Dior ini sebenarnya sedang terancam bangkrut. Banyak sekali customer yang mengeluh, gaun buatan Dior memang indah, tapi sangat sulit menemukan aksesoris yang cocok dengan keindahan gaunnya. Padahal para karyawan sudah berkali-kali meminta Colbert bicara pada pemilik Dior agar membuatkan aksesoris juga. Tapi Colbert justru malah marah, bahkan sampai mengancam memecat mereka. Mendengar cerita barusan, Haris kaget. Selesai fitting, lagi-lagi Haris bertemu Marquis. Marquis selalu mengajak Haris jalan-jalan ke toko bunga langganannya. Di sana, mereka berdua mengobrol panjang lebar. Di tengah obrolan, Marquis memberikan setangkai bunga mawar sambil bilang nanti saat gaun pesanan Haris udah jadi, dia yakin Haris akan terlihat sangat cantik. Mendengar pujian itu, hati Haris berbunga-bunga. Malamnya, Marquis mengajak Haris makan di restoran. Kebetulan mereka bertemu Natasha yang juga sedang makan malam bersama para investor Dior. Setelah makan, mereka berdua kemudian berdansa hingga larut malam. Besoknya, gara-gara kemarin pulang kemalaman, Haris jadi kesiangan dan telat datang fitting ketiga. Sesuai kesepakatan, Colbert pun membatalkan gaun pesanan Haris. Meski Haris sudah berusaha memohon, namun sayang aturan tetap aturan. Melihat kesedihan Haris, Margaret mencoba menghiburnya. Agar tak sia-sia udah datang jauh-jauh dari Inggris, Margaret lalu mengajaknya diam-diam melihat proses pembuatan gaun Dior secara langsung. Structured couture. Armature. Modeling. Passement.
Setelah Haris menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia begitu kagum. Haris pun berkata, Dior bukan hanya sekedar brand biasa, tapi brand pencipta mahakarya. Tak lama kemudian Colbert datang. Melihat Haris belum pergi, Colbert kesal lalu mengajak ke ruangannya. Colbert bertanya untuk apa seorang cleaning service seperti Haris membeli gaun Dior. Haris harusnya sadar bahwa gaun Dior itu adalah mahakarya yang hanya pantas dipakai para orang kaya, bukan dipakai seorang pembantu. Walaupun sakit hati, Haris mencoba tetap tak senyum. Di tengah obrolan, mendadak Natasha datang memberikan Haris bunga dan memberitahu kalau tadi pagi Marquis menitipkan bunga ini untuk Haris. Marquis juga menitipkan pesan jika ada waktu dia ingin sekali bertemu Haris lagi besok. Mendengar ucapan Natasha, Colbert bingung kenapa pria bangsawan mau mendekati Haris. Malam hari, Fauvel mengajak Haris jalan-jalan. Sepanjang jalan, Fauvel curhat tentang masalah yang sedang Christian Dior hadapi. Brand terkenal itu sekarang benar-benar terancam bangkrut. Waktu lagi ngobrol, mereka melihat Natasha bersama pacarnya pergi ke bioskop naik mobil mewah. Haris di situ mengatakan dia tahu Fauvel pasti menyukai Natasha, dan dia juga tahu sebenarnya Natasha juga menyukai Fauvel. Mendengar ucapan Haris, Fauvel tetap minder. Dia merasa tak pantas bersaing dengan pacar Natasha yang orang kaya. Karena tak ingin berlarut-larut, Fauvel lalu mengalihkan topik. Dia bertanya selama di Paris, hal apa yang membuat Haris jatuh cinta dengan kota ini. Haris pun terdiam. Di kamar, dia terus memikirkan ucapan Fauvel tadi. Seketika, Haris teringat dengan semua perlakuan lembut Marquis. Ia merasa mungkin sudah saatnya dia mulai mencoba membuka hati untuk pria lain. Esok hari, waktu bertemu lagi, Marquis mengajak Haris ke rumahnya. Di sana, dia menunjukkan foto-foto masa kecilnya, lalu bercerita kalau dia dan almarhum istrinya sudah saling kenal dari SD. Dulu di sekolah, ada seorang cleaning service yang sangat baik pada mereka berdua. Sebenarnya alasan Marquis mendekati Haris karena Haris mirip sekali dengan cleaning service di sekolahnya itu. Dulu Marquis belum sempat membalas kebaikannya, jadi waktu pertama kali melihat Haris, dia merasa harus memperlakukannya dengan baik untuk membalas budi. Mendengar cerita Marquis, Haris patah hati. Dengan kecewa, dia langsung pergi dari sana. Di jalan, Haris merenung memikirkan betapa bodohnya dia. Harusnya dari awal dia sadar Marquis hanya mau berteman aja, nggak mungkin lebih. Keesokan harinya, saat lewat di depan gedung Christian Dior, Haris melihat karyawan-karyawan keluar sambil menangis. Margaret lalu cerita kalau mereka baru aja di PHK besar-besaran. Haris yang kaget pun mengajak mereka menemui Colbert. Di dalam, Haris bertanya kenapa Colbert tega memecat para karyawannya, padahal mereka sudah susah payah berjuang mempertahankan perusahaan ini. Karena Colbert tetap bodoh amat, Haris nekat mengajak seluruh karyawan mogok kerja dan demo menemui bos besar pemilik Christian Dior langsung, yaitu Christian Dior itu sendiri. Come and do this for me. Down tools. Come on, get behind me. Lady, come on, follow me. Non mais, Marguerite, qu'est-ce qui vous prend? Tout ça c'est pas... Mrs. Harris. Dalam ruangan Christian Dior, Haris menyuruh Fauvel bicara dengan lantang. Sampaikanlah ide-ide brilian yang selama ini para karyawan diskusikan. Meski takut, Fauvel akhirnya menyampaikan idenya. Sekarang permintaan pasar telah berubah. Dior tak bisa hanya terus membuat gaun aja, tapi juga harus mulai memproduksi berbagai macam aksesoris baru seperti parfum, tas, serta produk fashion lainnya. Dan yang paling penting, harganya harus bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat, bukan cuma mengandalkan customer orang kaya aja. Karena ingin bicara empat mata, Christian Dior lalu menyuruh semuanya keluar kecuali Fauvel. Beberapa menit kemudian, Fauvel dan Christian Dior akhirnya keluar. Di hadapan semua orang, Fauvel mengumumkan bahwa mereka tak jadi dipecat.
Dan karena sekarang Dior telah resmi akan mulai memproduksi berbagai macam produk aksesoris, jadi perusahaan justru butuh tambahan lebih banyak karyawan lagi. Mendengar kabar barusan, seluruh karyawan bersorak gembira. Namun di tengah kegembiraan, Colbert memutuskan mengundurkan diri. Keesokan malamnya, Fauvel dan Haris pergi ke rumah Colbert. Mereka ke sana untuk membujuk agar Colbert mau masuk Dior lagi. Haris menjelaskan tujuannya melakukan semua ini bukan karena ingin menjatuhkan Colbert, tapi dia hanya ingin mempertahankan brand Dior. Bagi Haris, produk-produk ciptaan Dior sangat indah, dan dia tak rela kalau Dior sampai bangkrut. Mendengar penjelasan itu, Colbert menyesal. Ternyata rasa cinta Haris pada Dior sama seperti yang dia rasakan. Colbert lalu minta maaf dan berjanji besok dia akan kembali masuk kerja. Mulai sekarang dia juga janji tak akan pernah membeda-bedakan customer lagi. Tak hanya itu, dia juga akan melanjutkan pembuatan gaun nomor 73 pesanan Haris yang sebelumnya dibatalkan. Di tengah obrolan, Haris bertanya, kenapa dari kemarin dia tak melihat Natasha. Colbert memberitahu kemarin Natasha sudah kena PHK duluan. Kalau nggak salah kabarnya hari ini dia mau pergi meninggalkan kota Paris. Haris dan Fauvel yang kaget pun buru-buru ke stasiun. Beruntung mereka datang tepat waktu. Ketika bertemu, Natasha curhat dia baru aja diputusin pacarnya gara-gara dia udah bukan model Dior lagi. Sebenarnya selama ini Natasha juga terpaksa pacaran. Pacarnya itu mengaku punya hubungan dekat dengan Christian Dior dan mengancam jika Natasha menolak jadi pacarnya, maka dia akan meminta Christian Dior memecatnya. Dengan lembut, Fauvel pun mencoba menenangkan wanita yang sudah lama dia sukai itu. Fauvel berkata, mulai sekarang Natasha tak perlu takut dengan ancaman pria itu lagi. Kemarin Christian Dior telah memerintahkan seluruh karyawan yang di PHK untuk kembali bekerja. Fauvel juga cerita, Christian Dior yang dia kenal adalah orang bijak dan tak akan mungkin mau memecat karyawannya hanya karena disuruh orang lain. Mendengar ucapan Fauvel, hati Natasha terasa tenang. Haris yang dari tadi nontonin mereka berdua pun kesal. Kenapa adegan ciumannya nggak mulai-mulai? Ia lalu menyuruh Fauvel mencium Natasha duluan. Beberapa hari kemudian, gaun nomor 73 pesanan Haris telah selesai. Haris begitu bahagia. Mimpinya memiliki gaun indah kini benar-benar terwujud. Siangnya, Haris pulang ke Inggris. Malam hari, waktu lagi cuci piring, Haris kaget ada yang menggedor-gedor pintunya. Saat dibuka, ternyata itu adalah salah satu majikannya yang bernama Penrose. Dengan panik, Penrose curhat. Malam ini, dia harus menghadiri pesta pertemuan produser film, tapi gaun yang sudah dia siapkan rusak. Penrose sedih, padahal pesta ini sangat penting untuk masa depan karirnya. Meski berat, tapi demi kebahagiaan majikan yang telah bertahun-tahun mempekerjakannya itu, Haris akhirnya rela meminjamkan gaun Dior barunya. Keesokan paginya, Haris mulai menjalani pekerjaan seperti biasa. Namun ketika sedang membersihkan rumah Penrose, tiba-tiba Haris terdiam syok. Dia melihat gaun barunya telah rusak terbakar. Di atas gaun itu ada surat dari Penrose yang tertulis, di pesta tadi malam dia teledor tak sengaja membakar gaun Haris karena terlalu dekat dengan penghangat ruangan. Hati Haris pun hancur. Dengan kecewa, detik itu juga dia memutuskan berhenti bekerja di rumah Penrose. Malamnya di atas jembatan, Haris terdiam merenung. Kebahagiaan dan mimpi yang selama ini dia perjuangkan sekarang telah musnah hanya dalam satu malam. Beberapa hari kemudian, Violet datang berkunjung ke rumah Haris lalu menunjukkan koran. Di koran itu ada berita tentang gaun Dior milik Haris yang dipakai Penrose rusak. Karena gaunnya cuma ada satu di dunia, jadi kabar ini dengan cepat langsung tersebar luas.
Membaca berita itu, hati Haris semakin sedih. Sebagai sahabat, Violet mencoba menenangkan. Agar Haris ceria lagi, Violet pun mengajaknya pergi ke pesta dansa besok malam. Besok paginya, Haris kembali bekerja. Ketika sampai di rumah Newcombe menyemangati sambil bilang kalau dia sudah membaca berita tentang gaun Dior Haris yang rusak. Newcombe mengatakan jika seseorang telah menginjakkan kakinya di kota Paris sekali aja, maka orang itu pasti akan dapat keberuntungan. Jadi Haris hanya perlu bersabar. Dia yakin cepat atau lambat, keberuntungan itu pasti akan datang. Setelah membereskan rumah Newcombe, Haris lanjut kerja di rumah dan saat melihat gaun Dior di lemari dan hati Haris terasa perih. Tak lama kemudian Dan datang dengan sombong dan memberitahu berita koran tentang Penrose. Ia bilang pemilik gaun Dior yang dirusak Penrose namanya mirip seperti nama Haris. Tapi Dan yakin pasti bukan Haris karena Haris miskin. Mendengar hinaan majikannya itu, Haris muak. Dengan tegas, Haris berkata, dia berhenti kerja dan meminta semua gajinya yang selama ini nunggak dibayar minggu depan. Malamnya sebelum berangkat ke pesta, Haris dapat kiriman bunga mawar dan paket besar. Waktu dibuka, ternyata paket itu dari Christian Dior. Di dalam paket ada surat dari Colbert. Colbert menceritakan, semenjak kehadiran Haris, suasana kerja di Dior sekarang terasa seperti berwarna lagi. Penjualan meningkat tajam. Colbert jadi bisa menghargai semua customer dari berbagai kalangan. Natasha dan Fauvel juga akhirnya pacaran. Marquis pun ikut mengirimkan bunga sebagai ucapan maaf serta tanda pertemanan. Colbert cerita kabar tentang gaun Haris yang rusak telah tersebar di Paris. Kebetulan wanita bangsawan yang dulu menyerobot pilihan gaun nomor 89 Haris membatalkan pesanannya gara-gara suaminya bangkrut. Jadi sang bos besar yaitu Christian Dior langsung membuatkan gaun nomor 89 itu dengan tangannya sendiri sebagai hadiah spesial untuk Haris. Tak hanya Christian Dior, tapi seluruh karyawan juga ikut bersama-sama membantu. Membaca surat Colbert, Haris begitu terharu. Malam itu juga, Haris pergi ke pesta dansa memakai gaun Dior nomor 89-nya. Sesampainya di aula pesta, ketika melihat penampilan Haris, semua orang terpesona, termasuk Archie. Archie berkata, malam ini Haris cantik, sangat cantik. Archie dan Haris kemudian berdansa, menikmati indahnya pesta. Film berakhir.